coba kita lihat di 2 Timotius 2. Tadinya saya nggak mau khotbah ini, udah siapkan yang lain. Tiba-tiba kok kayaknya Tuhan pengen aku khotbahkan yang ini. 2 Timotius 2 ayat 1 dulu. Saya bacakan bagi kita semua. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi pesan ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Jadi pesan yang sama. Amin. Jadi saudara, jangan pernah beritakan pesan yang berbeda, karena Yesus pun memberikan pesan yang sama. Sehingga di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan itulah pesan yang saudara dan saya harus sampaikan. Amin. Bukan betapa besar masalah mereka, bukan betapa besar kekacauan yang mereka alami. Enggak. Yang saudara harus beritakan adalah betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Dan itulah isi berita kita setiap hari dalam hidup kita. Jadi kalau dompet saudara lagi tak baik, saudara beritakan kabar baik itu. Amin. Bahwa kasih Allah luar biasa buat dompet saudara. Jadi masalah saudara jangan dibahas. Ada haleluya. Amin. Nah, seringkali kita tergoda. Saya juga seringkali tergoda untuk menceritakan masalah kita. Kita pengen curhat kepada Tuhan. Amin. Tapi masalahnya saudara, Tuhan sebenarnya nggak pengen kita curhat sama Dia. Sehingga waktu Gideon, saudara ingat cerita Gideon itu? Waktu Tuhan bilang kepada dia, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Sementara Gideon lagi ngapain? Lagi sembunyi. Jadi saudara, memang bayangkanlah saudara lagi tak punya uang, lagi terpuruk. Tiba-tiba ada firman mengatakan engkaulah pahlawan yang gagah perkasa, atau pahlawan yang gagah berani. Kita pun bingung. Seringkali saudara, Tuhan sudah kasih status yang baru dalam hidup kita. Cuman seringkali kita nggak sadar status itu. Kita bertindak tidak sesuai dengan status yang Tuhan sudah kasih. Ada amin. Jadi waktu saudara lagi miskin contohnya, itu bukan status saudara. Karena Tuhan sudah rubah sesuai dengan ayat favorit Pak Supri kan begitu ya. Jadi artinya apa? Yesus yang sudah miskin supaya kita menjadi kaya oleh karena status saudara kaya nggak ditentukan berapa uang di dompet saudara. Enggak. Status saudara kaya itu karena Yesus sudah miskin. Jadi dasar saudara kaya itu kokoh. Ini saudara kadang yakin, kadang tak yakin. Karena saudara lihat dompet saudara, lihat wajah saudara persis kayak kadal dan lain-lain saudara. Nggak yakin saudara kaya karena dasarnya itu tak kuat. Amin. Kenapa saudara sembuh? Bukan karena saudara makan obat. Amin. Status saudara sembuh bukan karena saudara melakukan sesuatu. Tak ada hubungan. Status saudara sembuh karena sudah ada bilur Yesus. Jadi saudara steady dengan status itu. Amin. Ya. Tapi seringkali kita bertindak di luar status yang Tuhan buat. Sehingga kita struggle saudara. Amin. Sehingga banyak yakin, aku cakep nggak ya? Saudara diciptakan serupa dengan gambar Allah, bukan gambar monyet. Sehingga Yesus langsung ngomong, kau minta saja, apa saja. Sehingga doa kita itu kayak doa di bawah. Padahal Tuhan katakan, makanya minta apa saja. Amin. Jadi yang saudara harapkan juga jauh lebih banyak. Amin. Terus kerjaan kita apa? Yang kita doakan. Atau dalam bahasa yang lain dikatakan yang kau minta. Atau apa? Pikirkan, bayangkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Jadi waktu saudara tak punya uang, jangan ucapkan saudara miskin. Karena kekayaan saudara tidak tergantung uang yang saudara punya. Tapi karena dia sudah status anak, sehingga waktu Yesus datang itu, yang pertama diperbaharui atau dipulihkan itu status. Ada haleluya.
Memangnya waktu saudara lahir baru tiba-tiba saudara tiba-tiba berubah jadi Hercules? Itunya mana ada. Wajah saudara tiba-tiba berubah, ada. Marah saudara berubah? Yang enggak. Amin. Karena yang Tuhan rubah duluan itu status duluan. Yang lain mungkin berubah, status saudara sudah berubah, kawan. Amin. Dari mana saya tahu saudara sudah tahu, sudah sadar status saudara sudah berubah? Lewat omongan saudara, bukan lewat perbuatan saudara dulu. Perbuatan akan mengikuti, ngerti nggak saudara? Amin. Amin. Tapi yang pertama berubah setelah status adalah apa? Omongan. Sehingga Yesus pernah ngomong, engkau akan melakukan hal-hal yang lebih hebat daripada yang kukerjakan selama di bumi ini, katanya. Like father, like son. Macam-macam. Amin. Kenapa tiba-tiba anak Pak Jokowi berubah? Dia mulai sadar, aku anak presiden. Amin. Aku tidak lagi anak Pak Jokowi. Aku anak presiden. Dan itu merubah pikiran dia, dan itu merubah omongan dia. Akhirnya apa? Merubah tindakan dia. Sehingga waktu saya bilang saya pengen jadi menteri, itu memang tidak masuk akal. Kenapa Bapak minta itu? Aku pengen lihat gimana Tuhan buka jalan. Sama seperti waktu Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tak adanya jalan. Di depannya laut. Tiba-tiba Tuhan belah laut menjadi dua. Aku pengen lihat itu. Aku pengen Tuhan taruhkanlah. Kalau Tuhan bilang oke, Tuhan taruhkanlah di situ. Saudara dan saya statusnya lebih hebat sebenarnya. Cuma seringkali kita nggak sadar. Lingkungan membuat kita nggak sadar. Pekerjaan yang kita lakukan membuat kita nggak sadar. Amin. Sehingga saudara dan saya perlu juga kadang-kadang seperti anak yang hilang. Come to the Father. Amin. Anak yang hilang itu saudara waktu kan miskin itu, kelaparan lah. Saudara bersyukurlah di sini. Saudara bisa makan babi. Dia ampas babinya pun nggak boleh di Lukas itu. Nggak dikasih sama yang punya babi, bayang. Kenapa Tuhan buat ekstrim? Orang yang seperti ini juga Tuhan bisa pulihkan. Dan waktu dia datang kepada bapaknya tidak dengan motivasi yang benar loh. Iya, apa motivasi anaknya itu ya? Aku lapar, kelaparan. Sementara di rumah bapakku banyak apa? Makanan, amin. Itu motivasinya kok. Nggak betul ya. Terus apa kata bapaknya? Dia datang kepada bapaknya, bapaknya pulihkan. Saudara. Dikatakan apa? Siapkan lembu tambun. Mari kita makan. Ini pesta. Kenapa akhirnya bapaknya mengadakan pesta? Karena status anaknya itu. Amin. Jadi yang perlu saudara dan saya sadari adalah status saudara itu. Saudara sudah kaya. Sehingga saudara pede, saudara nggak perlu tambah. Sarah itu saudara, Sarah istrinya Abraham itu udah nenek-nenek, raja melirik. Umur 65 tahun, raja jatuh cinta. Nanti kalian baca Alkitab. Raja nggak lihat langsung. Itu dari awal itu semua orang melihat, beritanya menyebar. Cantik sekali si Sarah itu. Ini bukan cantik rohani. Menyebar itu sampai ke ajudannya, prajurit semua, nyampe ke raja. Alkitab mengatakan luar biasa cantik. Amin. Jadi saudara yang gak yakin saudara cantik atau cakep, bilang aku cakep karena Yesus. Ada amin. Amin. 1 Petrus kalau nggak salah mengatakan oleh bilur-bilurnya kita sudah sempurna. Jadi waktu saudara sakit selalu omongkan itu, aku sudah sembuh. Waktu saudara lagi tak punya uang, aku sudah kaya. Amin. Oke, balik lagi ke 2 Timotius 2 tadi. Sehingga inilah nasihat kepada Timotius dari Rasul Paulus. Ya, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Tapi saudara, saya selalu bilang Tuhan kita bukan pelatih beban. Karena kenapa? Karena firman Tuhan katakan datanglah semua yang letih lesu dan aku akan memberikan beban tambahan kepadamu. Nggak ada itu.
Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Tahu artinya lega? Plong, rest. Masalah masih ada, saudara sudah plong. Jadi kalau saudara punya beban yang sangat berat, Yesus memberikan rest kepadamu. Yesus memberikan kelegaan kepadamu. Jadi pesan itulah yang saudara harus sampaikan. Oh, Yohanes 3:16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Itulah pesan itu. Kemudian ayat ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam mana? Bukan untuk apa? Menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Oke ya, pesan keselamatan itu Yesus gak pernah bahas. Enggak. Bahkan ada yang tanya sempat, Tuhan, ini dosa siapa? Jadi yang saudara beritakan pada hari ini adalah pesan keselamatan. Waktu ada yang sakit, jangan pernah bahas. Waktu Yesus ketemu orang sakit, Dia tidak bahas penyakitnya itu. Tidak ada waktu Yesus membahas penyakit itu. Apa yang Yesus lakukan setiap Dia ketemu, Alkitab mengatakan Dia menyembuhkan segala penyakit. Penyakit apapun, dari kanker, kantong kering, semua yang kering-kering. Selalu kan otak kita begitu. Jadi tanya, ini dosa siapa Tuhan? Apa kata Tuhan Yesus? Enggak, bukan masalah dosa ini. Bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya, bukan nenek moyangnya atau nenek lampir, nenek sihir. Tak ada hubungannya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Setiap Yesus lihat orang yang sakit, sembuh, dia katakan, baru saya ngerti. Ini puayuan, baru saya ngerti kenapa Yesus selain ini ya berlambat-lambat waktu dengar berita Lazarus sakit. Ingat cerita itu. Tahu apa kata Marta? Ini mantap si Marta ini. Bilang, Yesus kan cerita ya, sampai saudara yang kau kasihi lagi sakit katanya. Jadi si Marta sengaja dia pakai kata-kata gombal. Saudara yang kau kasihi itu lagi sakit. Yesus santai aja. Alkitab mengatakan Yesus sengaja berlambat-lambat, delay. Jadi kalau ada delay dalam hidup saudara, apapun itu, berarti ada mujizat lebih besar Tuhan siapkan. Amin. Tidak, bukan masalah salah siapa. Tidak ada yang salah. Salahnya semua sudah dipikul Yesus di kayu salib. Tahu kenapa Yesus disalibkan? Karena dosa saudara dan saya. Semua kita ikut disalibkan. Lazarus saudara, akhirnya apa kata? Setelah itu berlambat-lambat, delay kan? Kemudian apa? Mati Lazarus. Apa kata Yesus kepada Marta? Tidur. Waktu kita terpisah dari tubuh kita, atau kita mati istilah dunia ini, kita tidur saudara. Makanya saudara doakan, Tuhan aku pengen tanda kutip mati tapi gak sakit, bisa. Makanya saudara dan saya, kenapa tubuh ini didesain Tuhan? Ini menarik, ini belum pernah saya dengar, aku dapat ini. Untuk tidur, untuk rest. Amin. Mempersiapkan kematiannya. Waktu saudara tidur, saudara sadar gak? Tadi malam saudara tidur, tiba-tiba bangun, saudara sadar? Enggak, tidur jam 10, tiba-tiba bangun jam 5 contoh. Kan kayak waktu hilang. Amin. Sehingga Yesus bilang kepada Marta, Lazarus lagi tidur. Disederhanakan. Cuma seringkali kita gak sepakat dengan Tuhan. Waktu Tuhan bilang, kau pahlawan yang gagah berani, engkau kaya katanya. Tuhanku, itu yang si Gideon itu. Kalau engkau bilang aku kaya, mananya uang di rekening itu? Seringkali saudara dan saya tidak sepakat. Engkau sudah sembuh. Kalau memang aku sembuh Tuhan, kenapa masih pegal-pegal? Jadi saudara, kita seringkali nggak sepakat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak berdiri atau tidak duduk dalam status Tuhan itu. Tahu status kita apa? Kita duduk bersama dengan Yesus di sorga. Itu status itu kita. Jangan rendahkan lagi status saudara. Saudara sudah bersama Yesus. Kenapa hidup kita struggle? Karena kita keluar dari status itu. Kita bertindak tidak sesuai dengan status yang Tuhan sudah berikan buat kita. Mulai belajar sepakat dengan Tuhan.
Sekali anak saudara tetap anak, dan saudara anak yang sangat dikasihi. Apapun yang saudara kerjakan, saudara adalah anak yang sangat dikasihi. Sehingga waktu Yesus bilang kepada Lazarus, kepada itu, dia tidur. Apa kata Marta? Mati. Sudah mati Tuhan. Terus apa kata Tuhan? Ya kalau kau bilang mati, kan aku kebangkitan dan hidup. Ya itu nanti suatu hari nanti. Oh enggak. Now, sekaranglah kebangkitan dan hidup itu. Kuasa Tuhan bekerja sekarang, tidak pada yang dulu atau yang akan datang. Now, yesterday is history, cerita dia. Tomorrow is mystery, but today is a gift. That's why we call it present. Hari ini adalah hadiah yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Amin. Tidur, tapi aku untuk membangunkan dia dari tidurnya, kan sederhana. Setelah itu apa yang terjadi? Yesus katakan kepada Lazarus, Lazarus bangkit. Maka Lazarus mulai bangkit. Amin. Jadi Yesus datang bukan untuk menghakimi, melainkan menyelamatkannya. 2 Timotius 2 lagi, balik. Satu tadi, ya. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi berita yang saudara dengar setiap hari itu, dengarkanlah berita kasih Tuhan itu. Tuhan sudah menyelesaikannya. Jadi kalau ada masalah, Tuhan sudah menyelesaikan masalah ini. Tuhan sudah menyelesaikan masalah ini. Amin. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Kalau saudara ada dalam posisi sudah selesai, wah, wajah saudara berubah. Ya, kemudian ayat yang kedua. Dan apa yang telah engkau dengar daripadaku, kata, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi pesan ini yang perlu saudara sampaikan tiap hari. Amin. Kepada siapa? Kepada keluarga kita, kepada orang lain, semua. Semakin sering keluarga saudara mendengar itu, semakin dia percaya, oh iya ya, aku ada karena kasih karunia Tuhannya sebenarnya. Amin. Terus gimana? Gimana dengan tindakan? Tindakan itu nanti setelah itu belakangan. Tahu kapan Abraham mulai taat? Oh, jangan dipikir Abraham taat sejak awal. Enggak. Memang di Ibrani Tuhan katakan ini luar biasa, karena iman Abraham taat. Enggak dibahasnya, enggak taatnya itu. Yes. Ngerti nggak saudara? Yang dia sakit, yang dibahas enggak taat itu kita yang bahas. Amin. Yesus nggak pernah, atau Tuhan nggak pernah bahas ketidaktaatan Abraham sejak awal. Nanti kalian baca itu. Tuhan bilang kepada Abraham di Kejadian 12, pergilah dari sanak saudaramu. Tak artinya sanak saudaramu, saudara kita. Amin. Dari keluargamu, katanya, dari negerimu, pergilah dari situ. Tapi apa yang terjadi? Diajaknya siapa? Si Lot. Lot itu yang buat masalah. Terus tidak hanya Lot, nanti kalian baca ayat yang lain. Bapaknya pun dibawa dia. Gara-gara bapaknya, Abraham tertinggal lama di Haran sampai bapaknya meninggal. Nanti kalian baca. Tapi itu tidak dibahas Tuhan di kitab Ibrani. Di itu hanya tulis karena iman Abraham taat. Amin. Kerjaan Tuhan adalah melihat iman dalam hidup saudara. Karena tanpa iman tidak mungkin. Bilang tidak mungkin. Apa artinya tidak mungkin? Mustahil. Itu lebih hebat daripada mustahil. Amin. Tidak mungkin di kitab Ibrani orang berkenan kepada Allah. Saudara pengen menyenangkan hati Tuhan, itu kan yang biasa doa kita kan? Iman. Sehingga saudara mengatakan amin. Jadi dikatakan apa? Banyak saksi, percayakanlah. Jadi saudara beritakan itu. Amin. Dosa-dosa saudara sudah diampuni. Bahkan tidak hanya sudah, Alkitab mengatakan aku tidak lagi mengingat kesalahan dan dosa-dosa. Amin. Tuhan putuskan amnesia. Wow, ini yang kita nggak ngerti saudara. Sehingga anak yang hilang, bapaknya nggak pernah bahas itu. Bapaknya nggak pernah bahas kesalahan dia. Bahkan anaknya datang itu
Bapak, aku sudah bersalah terhadap sorga, terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi, bilang. Di situ dibilang apa? Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tapi masalahnya yang kasih status anak itu bukan dia. Yang kasih status saudara juga bukan saudara. Saudara tidak punya kehendak. Saudara tidak punya keputusan untuk lahir. Status saudara ditentukan waktu saudara lahir. Ada amin. Saudara jadi anak si anu. Dan sekarang saudara sudah lahir baru. Status saudara sudah berubah. Engkau tidak lagi sama lagi. Amin. Berubah karena saudara sudah lahir baru. Sekarang Tuhan kasih identitas baru dalam hidup saudara. Kau anakku, kata Tuhan. Amin. Sehingga si Abraham ini kurang ajar pun Tuhan katakan, dari kaulah keluar janji itu. Diberkatilah kita karena kita keturunan Abraham. Amin. Karena iman Abraham taat. Tapi tahu nggak kapan dia betul-betul taat? Setelah 25 tahun lebih. Kurang lebih lah. Seumur si Ishak itu. Waktu dia mempersembahkan siapa? Ishak. Tuhan akan menyediakan. Jadi waktu saudara ditanya, kapan kau menikah, jodohmu di mana? Tuhan akan menyediakan. Amin. Waktu saudara kekurangan, dari mana uangmu? Bilang, katakan, Tuhan akan menyediakan. Dari mana biaya pernikahanmu? Tuhan akan menyediakan. Amin. Itulah perkataan iman. Baru saya ngerti, Allahku akan menyediakan segala kebutuhan. Segala. Aku nggak tahu kebutuhan saudara hari ini. Segala kita menangani. Baik kebutuhan emosi, kebutuhan keuangan, kebutuhan jiwa, kebutuhan apapun kebutuhan saudara, Tuhan menyediakan segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan. Itulah perkataan iman Abraham. Jadi jangan kaget. Jadi saya mulai omongkan yang mustahil, saudara. Sehingga saya mulai omongkan, aku pengen buka kafe di Bali. Oh, dari mana uangnya? Tuhan menyediakan. Aku nggak mau kredit ke bank. Itu bukan Tuhan. Itu setan kredit. Ya, ini saya terserah. Jangan pernah bantu Tuhan untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita memang bukan front pembela Tuhan, tapi kita front membantu Tuhan. Abraham kena, kita juga sering kena. Kehendak Tuhan jelas, yes. Tapi sering kita cuma membantu Tuhan. Aku tinggal ngomong aja, aku pengen buka kafe Tuhan di Bali. Tuhan yang menyediakan. Sehingga waktu saya di Amerika itu, saya sempat jealous juga. Tuhan ini hebat juga anak ini ya. Di sini pendeta, kemudian pengusaha, mobilnya pun Tesla. Luar biasa loh dia Tuhan. Tuhan bilang, nah, aku buat kau lebih kaya dari dia. Saya bilang sama Pak, Tuhan baru aja ngomong Tuhan akan buatkan kaya dari dia. Puji Tuhan gitu. Tuhan buat lebih kaya. Amin. Karena waktu Ishak menanam di tanah yang tandus itu, Tuhan katakan, Tuhan memberkati Ishak dan Tuhan membuat Ishak menjadi kaya, luar biasa kaya dan sangat kaya. Karena Tuhan. Saudara, Tuhan menyediakan. Apapun pertanyaan yang saudara nggak sanggup jawab, katakan Tuhan yang menyediakan. Amin. Dikatakan apa? Dan dari sana, berpikir bahwa apa? Allah berkuasa. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Tidak pernah dalam pikiran Abraham Tuhan akan bunuh anak ini. Tidak pernah. Amin. Abraham berpikir Ishak akan mati. Kalaupun dia mati, Tuhan bangkitkan dia dari kematian. Amin. Dan Ishak ini memperlambangkan Yesus. Ishak tidak sungguh-sungguh mati.
Yesus sungguh-sungguh mati dan Yesus sungguh-sungguh bangkit.